Selamat berjumpa kembali di Desain Web. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan bagaimana membuat sebuah bagian halaman web yang ketika dilakukan scroll ke bawah itu posisinya tetap. Jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian yang kedua, nanti kita akan memperkenalkan tentang form. Nah, form ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Jadi yang pertama itu elemen form itu apa? Kemudian di form itu ada yang namanya tipe input. Nah, tipe input ini sekarang yang HTML5 ini banyak sekali. Di sini kita akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan input form. Kemudian dengan atribut file. Atribut itu hal-hal yang perlu di set ketika kita menggunakan form. Nah, ini kalau kita lihat di halaman ini, itu antara background yang di bawah dengan background yang di atas itu menggunakan seolah-olah ada gradien. Nah, dari hijau ke arah muda ya ke arah gelap. Nah, ini bisa kita lakukan dengan perintah yang ada di CSS ya. Jadi ini bukan gambar, ini bukan image, tapi ini adalah gambar. Oke, kurang lebih begitu. Mari kita lihat di formnya. Nah, di kali ini kita menggunakan complementary color scheme. Jadi ini yang warna yang gelap, ini yang warna yang cerah. Karena complementer ini warnanya biasanya pakai warna yang ini, oranye agak kemerahan ini. Kemudian warna oranye itu kalau kita lihat di elemen di color scheme itu terkait dengan warna hijau. Kemudian nanti kita akan menggunakan 3 buah font family, yaitu Notosan. Ini untuk body, perdana ini kita pakai di header, kemudian di menu, kemudian rubrik ini kita pakai di rubrik ini tipenya rubrik. Kemudian yang di sini itu tipenya adalah perdana, termasuk juga di sini. Ini tipenya perdana. Nah, bagian bawah ini yang Notosan. Jadi kita menggunakan 3 buah font family. Nah, coba kita lihat dari formnya. Yang pertama adalah di sisi header itu ada ini headernya, desain web di situ. Kemudian navigasi itu juga kita letakkan juga sama posisinya di bagian header. Cuma saja di sini yang header desain web itu kita letakkan di bagian kanan, ini di bagian kanan. Sedangkan di navigasinya itu kita letakkan di bagian kiri. Jadi ini bagian kiri, ini untuk navigasi. Kemudian yang di sebelah kanan itu ini untuk judul halaman, kita letakkan di bagian kanan. Kemudian ini adalah judul dari halaman yang mau kita sajikan. Ini judulnya adalah form elemen dari HTML. Kemudian backgroundnya ini. Nah, kita lihat satu-satu, kita tunjukkan. Jadi untuk top right itu ada di sini. Itu posisinya relatif, dari atas itu 0, dari kanan itu 50 pixel. Kemudian supaya dia berada di posisi sebelah kanan, kita berikan float right. Nah, untuk yang navigasi itu yang top left ini. Jadi posisinya relatif, posisinya ada di bagian kiri. Nah, kalau misalnya
dari atas itu kita berikan 30 pixel. Jadi ini posisinya itu dari atas ini itu 30 pixel. Yang di sini itu dari sebelah kanan itu 50 pixel, dari atas itu 0 pixel. Jadi top 0, right-nya 50. Itu ya. Nah, kemudian background-nya bagaimana? Background-nya begini. Background itu kita buat, jadi LI itu linear, BG itu background, itu di CSS-nya kita tulis background image, linear gradient, to top, jadi dari bawah ke atas, dari warna hijau ke warna hijau yang lebih tua. Nah, komposisinya adalah 70% itu yang bagian gelap. Jadi di sini. Nah, ini warna header itu sama seperti ini. Kemudian ini overflow hidden supaya nanti kalau misalnya ada bagian yang tidak tercover itu bisa ditutup pakai overflow hidden. Position fix. Nah, position fix ini akan mengakibatkan header ini walaupun di scroll posisinya tetap ada di bagian atas halaman web. Nah, wide 100% itu artinya bagian header ini nanti lebarnya itu 100% dari ujung kiri sampai ujung kanan. Jadi akibat dari position fix itu meskipun kita geser-geser seperti ini, itu posisi header tidak akan berubah. Jadi judul web kita, kemudian termasuk di sini ada menu yang kita rujuk, itu ada di bagian atas. Jadi ini header, kemudian H1 itu font family-nya perdana. Nah, supaya bisa memberikan efek bayangan seperti ini, itu text shadow kita berikan bagian X-nya itu kita kasih -1, artinya berada di bagian kiri huruf. Kemudian bagian Y-nya, Y itu dari atas ke bawah, 0 itu di atas, makin ke bawah nilai Y makin besar, jadi 1 pixel. Warnanya apa? Warnanya adalah hijau yang cerah. Jadi di judulnya itu aslinya tulisannya seperti ini, cuman kita berikan sebuah bayangan di bagian bawah dan di bagian kiri sehingga seperti bevel gitu ya. Nah, kemudian ini agak di luar kebiasaan. Biasanya kalau gini kan biasanya yang kita ubah itu adalah backgroundnya. Kalau ini yang kita ubah adalah bagian bordernya. Jadi triknya adalah kita menggunakan ini. Jadi navigasi ketika ada link itu bordernya kita rubah warnanya. Jadi untuk bagian navigasi itu teksnya kita bikin posisi tengah, nggak pakai dekorasi apa-apa. Paddingnya itu dari atas 10, dari bawah 10, kiri kanannya 20 pixel. Tapi dari navigasinya sendiri, padding dari atas itu 15 dan dari kiri kanannya 10, jadi total 30 pixel. Nah, kemudian di bagian artikel itu paddingnya kita berikan 25 pixel dari atas dan bawah, 30 pixel kiri kanan. Font family seperti tadi kita sampaikan itu menggunakan font family Rubik. Kemudian ukurannya, ukuran fontnya biar gede kita berikan 120. Dan kemudian kita berikan settingnya itu center. Nah, warna huruf itu kita kasih yang ini, warna merah atau jingga. Saya nggak terlalu tahu ini maksudnya apa, karena warnanya sudah tidak seperti yang kita harapkan. Nah, kemudian untuk text shadow ini bagian kiri kita beri warna, bagian
kanan, bagian bawah, dan bagian atas. Itu ada 4 titik. Jadi hasilnya adalah kiri, kemudian kanan, atas, bawah. Jadi kalau minus 1, kalau posisinya di X itu artinya di sebelah kiri, minus itu kalau di bagian posisi Y itu artinya dari atas. Itu hasilnya seolah-olah di tulisan di artikel, ini kan bagian artikel, itu seolah-olah ada garis tepinya yang berbeda dengan warna huruf. Itu ceritanya tentang kenapa tulisannya begini, bisa muncul seperti itu. Jadi ini di bagian header. Kemudian ini navigasinya itu ada elemen, ada tipe input yang apa saja, ada atribut. Nah, kemudian ini di artikel itu kan tadi sudah kita sampaikan bahwa itu akan ada warna gradasi dari hijau ke hijau yang agak gelap. Ya mungkin sekilas seperti warna hitam, tapi sebenarnya itu hijau tua. Hurufnya ini HTML dan form elemen ini. Di bagian artikel itu yang bisa kita sampaikan dari hasil kita. Sebenarnya kalau mau mau nambah transisinya berapa detik itu juga bisa. Jadi yang unik mungkin ini bagaimana kita meletakkan elemen itu di bagian kanan, meletakkan elemen itu di bagian kiri, itu yang ini. Ini yang kiri kanannya di sini. Kemudian lanjut ke bagian ini, linknya jalan ini. Jadi link elemen itu ada input, ada text area, ada select, ada button, ada visit, ada legend. Jadi seperti ini. Ini sudah pernah saya coba kemarin. Jadi nama user, password, makanan favorit. Nah, kalau misalnya nggak pakai CSS, ini mesti jaraknya itu kacau. Artinya ini kita tidak bisa prediksi. Kemudian kebetulan supaya ini bisa nampak begini, itu jaraknya memang sengaja kita atur dengan kelas. Jadi ini label itu bagian ini loh, tulisan ini. Ada nama user, password, makanan favorit, alamat kantor. Itu di bagian elemennya itu. Kemudian ini tipe input, teksnya, ini tipenya password. Jadi kalau tipenya teks itu kita bisa menulis sembarang saja, apa saja. Misalnya 1, 2, 3. Kemudian karena password ada nggak kelihatan ya. Kemudian alamat kantorku. Jadi kalau ini kita kirim tuh di atas, jadi passwordnya itu ada D, kelihatan kan. Kemudian username adalah 1, alamatnya kantorku. Jadi kalau ini kalau kok isinya 1, coba kita lihat aja di sini. Name-nya belum diisi. Jadi kalau misalnya kita isi nama USR, coba kita simpen, coba kita ulang. Paradox misalnya, kemudian usernya kita tulis parametrik pakai X, ini pakai kambing, ini kecuali kalau tadi itu belum diisi nih namanya favorit apa. Coba kita kirim,
Jadi nanti itu akan muncul dikirim ke sana. Ini nama user paragraf, passwordnya ini, parametrics, user pilihnya 2, user pilih itu yang checkbox ini. Ya, ini checkbox. Select, mohon maaf. Select itu ada beberapa optionnya. Kemudian add itu alamat yang ini. Jadi ini nama user. Jadi inputnya itu ketika mau dikirim kita beri namanya di. Nah ID ini terkait dengan rujukan dari label. Jadi label for ini atributnya pasang nama user di sini. Kemudian kelasnya myLabel. Nah myLabel itu nanti kita lihat. Kemudian input password. Ini tipenya password. Jadi kalau tipe password itu apa yang diketik nggak akan muncul. Namanya password, ID-nya password. Jadi ID ini nanti akan dirujuk oleh si label. Kelasnya input key. Coba kita lihat input key dan myLabel di atas. Input key. Nah, myLabel itu kita definisikan panjangnya, lebarnya itu adalah 20 pixel, paddingnya dari atas 5 pixel, bawah juga 5 pixel, kiri kanannya 20 pixel. Posisinya relatif, floatnya left. Jadi kok bisa rapi ya? Untungnya kita ketika menggunakan CSS ini hasilnya. Kemudian input key-nya itu sama, width-nya itu lebarnya kita set 20. Dan sebelah kirinya itu kita set 20 pixel margin kiri. Kemudian kita bikin display-nya block. Jadi kalau display block itu diatur ke bawah. Jadi sifat display kalau block itu ke bawah. Nah, kenapa kok saya menggunakan settingnya pakai CSS? Jadi ceritanya begini. Kalau gini kita geser. Terus, nah, sifat dari layer itu kan akan menggulung ke bagian kiri seperti ini. Nah, ini tidak akan pernah bisa dilakukan oleh label kalau pakai tabel. Nah, kalau pakai tabel itu nanti akan muncul tanda scroll di bagian bawah supaya kita menggeser kiri ke kanan. Ya, itu efek dari penggunaan CSS di situ. Jadi semua setting dari CSS itu, jadi misalnya ini kita scroll sekalipun begini, itu nggak akan ada scroll ke kiri dan ke kanan. Memang kalau kita punya layar yang lebar seperti ini ya nggak terlalu masalah. Tapi ketika layarnya itu pakai handphone yang layarnya kecil, itu mesti akan mengalami bergeser ke bawahnya, itu untungnya itu. Ya, jadi ini tabel input text area. Untuk text area itu seperti ini, sama seperti input text, sama cuma dia lebih fleksibel. Artinya lebih fleksibel, dia itu bisa diperbesar. Jadi text area itu namanya diberi nama ADDR. Jadi ketika dikirim itu nanti server yang menerima mengatakan ini input namanya ADDR, isinya apa. Jadi ini ID-nya tidak kita beri. Kolomnya 30, barisnya itu ada 10 pixel. Kelasnya pakai input key. Jadi ini bawaan, ini yang 10, ini yang 30 panjang lebarnya. Uniknya kalau pakai text area ini bisa kita perlebar, bisa kita perkecil areanya termasuk bawaan gitu. Ketika di load pertama kali, maka dia akan memberikan setting kolomnya 30, jumlahnya 10 baris. Benar sih 10 baris. Baris 1. Coba kita cek. Baris 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawaan loh ya, karena tadi sudah kita tambahin, maka kalau kita tambahin dia akan muncul ini tanda scroll di sini. Jadi misalnya kita isi lagi, nah ini biasanya kalau overflow-nya kita set auto ya begini nih. Memang bawaan overflow itu adalah auto. Begini ya. Nah, kemudian ini tombol submit. Jadi input tipe submit begini, ini input tipe reset. Kalau reset ini harusnya kan keluar semua, 0, kosong ya. Jadi bagian bawah itu ada input tipe submit, input tipe reset. Jadi sekaligus ini perkenalan, nanti di bawah mungkin tidak terlalu banyak saya sampaikan lagi. Tipe input text, tipe input password, input tipe submit, input tipe reset. Apakah ada yang lain lagi untuk tipe input? Ada ya. Jadi tidak cuma teks, tidak cuma password atau button. Nah, kemudian selain dari itu, di bagian elemen form itu ada dua. Ada field set, ada legend. Field set itu biasanya kita pakai untuk mengelompokkan data-data yang saling berelasi. Ini contohnya. Jadi nama depan, nama keluarga, ini kan saling berelasi. Ya. Nah, ini yang kita kelompokkan jadi satu. Jadi sesuatu yang hampir sama, relasinya hampir sama, topiknya sama, temanya sama, itu kelompokkan satu seperti ini. Coba kita lihat untuk elemen itu setting CSS-nya seperti apa. Elemen field set. Jadi white lebarnya kita set 500, border radiusnya kita bikin 50, background colornya kita kasih light gray, jadi supaya itu bedanya warnanya berbeda, jadi agak-agak gelap itu warna gray kan gitu. Jadi ini the gray. Nah, kemudian ini kita coba sekalian ngecek. Kalau tipe input, nah tipe inputnya itu apa saja sih? Input itu bukan hanya teks, bukan hanya password, tapi juga ada search, itu juga ada. Jadi ketika kita masukkan kata tertentu, kata kunci, kemudian klik tombolnya, langsung masuk, itu adalah tipe pencarian. Biasanya nanti bisa masuk ke Google, bisa masuk ke Bing, atau bisa masuk ke search engine yang lain. Nah, untuk tombolnya itu ada tombol reset, ada button, ada save. Nah, button itu seperti ini contohnya. Jadi ini tipe button, ini input tipe button. Jadi kalau kita klik, ini nanti akan memicu sebuah teks JavaScript untuk memunculkan jendela. Jadi seperti ini. Halo, selamat siang. Nah, itu button. Jadi seperti ini formatnya. Jadi kita set. Reset umumnya untuk melakukan data itu tadi kita sampaikan di atas. Ini untuk yang tipe input. Ini input tipenya button. Jadi input itu tidak hanya teks, tapi juga password ada, tipe reset ada, tipe submit ada. Value itu nanti akan tampil di bagian halaman web, itu tampilannya seperti apa. Nah, ketika terjadi klik, on klik itu maksudnya ketika diklik, maka akan ada kalimat yang disampaikan lewat pop-up Windows. Jadi alert itu dari JavaScript yang akan menampilkan teks dengan sebuah pop-up window. Jadi seperti ini. Ini dari JavaScript ya. On klik seperti ini. Nah, itu yang tipe input yang ke-6.
Ada lagi tipe radio. Kalau tipe radio ini biasanya kita hanya diberi beberapa pilihan dan hanya boleh memilih satu. Jadi ini contohnya, kalau ini kan gender ya. Gender itu kan kalau tidak pria ya wanita, nggak ada yang lain. Itu dirinya gitu. Jadi kalau tandanya pria itu punya genital seperti ini, kalau perempuan genitalnya seperti ini. Jadi coba kita lihat. Nah ini input type radio, namanya gender, value itu nanti yang ketika dikirim saya tampilkan seperti ini. Jadi ketika dikirim itu bentuknya nanti pria. Ini. Atau misalnya antara name dan value, kemudian yang tampil di label itu beda ya tidak masalah. Misalnya yang dikasih 01, 10 ya tidak masalah. Itu aja nanti tergantung nanti bagaimana server side scriptnya ini menghandle. Kalau misalnya di set 0 itu artinya apa, di set 1 itu artinya apa, khusus untuk variabel yang namanya gender. Nah untuk checkbox ini input type checkbox namanya V1, headingnya B1. Jadi untuk CB1 ini CB2 apa dan seterusnya. Jadi namanya V1, V2, V3 dan V4. Ini untuk checkbox ya. Checkbox ini pakainya begini. Harusnya pakainya option itu ya. Option itu pakai select. Agak sedikit bedanya kalau sama select apa? Kalau select itu pakainya option seperti ini. Itu. Kalau pakainya itu checkbox ya begini. Input type apa, checkboxnya apa, nomornya dibedakan 1, 2, 3. Nah kalau checkbox ini kita bisa memilih lebih dari satu seperti ini. Sebenarnya di select pun kita itu juga bisa seperti ini select ini. Cuma di set aja 2 atau 3. Cuma nanti banyak di atribut itu ya. Nah, kemudian number ini yang unik. Jadi di dalam HTML5 dan CSS3 itu ada pembeda apakah nanti akan memasukkan alfabet atau angka. Jadi kalau kita diberi masukan data angka seperti ini number ya, masukkan data angka seperti ini. Jadi input type number ya, itu kita akan diberi oleh si server untuk memasukkan angka, misalnya begini 12. Kalau misalnya kita iseng, kita masukkan saja A, B, C, ini saya ngetik angka, saya ngetikkan huruf, tidak mau. Angka tidak mau, huruf tidak mau. Coba kita set ulang. W, ini saya ngetik huruf E, F. Coba kita lihat. Nah, itu ada keterangan please enter a number. Silahkan memasukkan angka. Jadi misalnya kita klik atas, itu muncul sendiri. Tapi ini kenapa kok bisa muncul 1, kemudian 3, 5, 7, 9. Nah, di atribut input number ini, itu kita tambahkan atribut step 2. Step nilainya 2. Artinya dimulai dari 1, untuk kenaikannya itu adalah dari 1 tambah 2 berarti 3. Kalau dinaikkan lagi berarti 3 ditambah 2 berarti 5. 5 tambah diklik ke atas lagi berarti itu nilainya 7, 9 dan seterusnya. Jadi misalnya 9 itu kita tambah lagi tidak mau. Sebenarnya kita kasih 1000, itu nanti dia akan muncul nil value must be less than or equal to 10. Jadi tidak boleh lebih dari 10.
Jadi misalnya ini kita klik tombol bawah, ya itu mesti 10. Kita klik bawahnya 9, klik bawahnya 7, karena intervalnya 2 dari situ. Nah itu ini untuk tipe number. Kemudian kalau misalnya ini warna ya, pilihan warna, itu sebenarnya kita tidak usah ribet. Warnanya seperti apa sih? Ini misalnya color picker. Kalau kita ngeset ini warnanya mau pilih warna merah itu, atau warna coklat seperti ini, itu kan kalau mau pakai RGB, padahal ini ke desimalnya ini 792222. Ya kebetulan kita kalau ketika pakai add-on yang dari ini FileZilla itu ada angkanya. Ini kalau angkanya itu desimal, ini kalau misalnya angkanya adalah heksadesimal. Ini kalau pakai RGB tipe format desimal, ini kalau pakai HSL pakai persen kan, kalau ini tipenya heksadesimal. Oke, coba kita cek nanti. Ini juga bisa mau pakai warna apa. Oke, nanti tinggal dikirim dapat itu warnanya apa. Kemudian selain daripada tadi ya, kenapa kok kita tinggal milih seperti ini, itu untuk menghindari kesalahan dari pengguna ketika dia memasukkan angka yang sembarang, karena risiko memasukkan data dari keyboard itu ada. Jadi ini untuk melakukan minimalisir pengguna kesalahan itu ya. Kemudian data, ada data ini date, dan date itu artinya hari tanggal, kita tinggal pilih aja format yang seperti apa. Jadi ini tanggal 8/06 tahunnya 2012 ya kan, 8 Juni itu bulan ke-6 tahun 2012. Misalnya mau menuju ke tahun yang di atasnya juga bisa di sini. Tahun sebelumnya itu misalnya lahir tahun 90, bulannya Februari, bulannya 28, itu tahun segini. Atau kalau misalnya kita juga pengen tanggal dan jam, saat ya, ini sudah ada jamnya, ini malah 24, jadi 11, 12, 13, 14, 15, 23 langsung ke 00. Jadi ini hanya sampai 59 tuh. Nah misalnya gini, jam 20 Juni 29, detiknya adalah jam 23 menit ke 59 itu ketemunya. Jadi formatnya seperti ini nanti yang dikirim ke server. Nah kemudian yang atribut ini ya, atribut ini saya sengaja sih. Atribut itu ada required. Required itu artinya gini, kalau misalnya sebuah input data kita kosongkan terus kita kirim itu, jadi kita nggak usah ribet karena itu tipenya required, maka ini kita harus mengisi itu please fill out this field. Di bagian mana sih? Nulisnya bagaimana? Nulisnya di sini. Jadi nama user input type text required. Required artinya harus diisi. Kemudian ini read only dan disable. Ini hampir sama. Ini nama variabelnya adalah nama depan. Value-nya echo read only. Misalnya sini. Nah ini kalau kena read only itu nggak bisa diedit. Edit only nggak bisa diedit, nama keluarganya ini baru bisa diedit misalnya. Tuh, jadi kalau dikirim nama depan echo, nama keluarga hantainya nigraf. Itu ya. Nah, terus placeholder. Kalau placeholder itu bedanya dengan value apa? Jadi kalau value itu langsung muncul di sini sebagai nilai awal dari sebuah input tipe teks.
Tapi kalau placeholder seperti ini kalau misalnya kita isi misalnya paramita. Jadi kalau dikirim itu username paramita. Artinya di sini adalah sebuah petunjuk atau yang kita pengen itu nanti si pengguna harus ngisi apa di situ. Jadi bisa petunjuk seperti ini atau seolah-olah seperti nama awal yang bisa diedit. Mirip-mirip seperti value. Jadi itu. Nah, ini kurang lebih bahasan kita tentang form. Jadi yang pertama, form itu ada elemennya ada label, input, text area, select, button, reset, ya, legend. Kemudian ada beberapa tipe input, itu ada tipe input radio, tipe input reset, submit, button, dan seterusnya. Kemudian juga ada atribut, itu ada required, read only, disable, placeholder. Yang lain apakah ada? Ada. Jadi silakan lihat di manualnya, itu ada. Saya pikir sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.